Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Usman bin Affan. Apa kabar, Soli dan Soliha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Setelah tadi kalian sudah belajar bahasa Arab dan tahfidz, yuk kita lanjutkan belajarnya dengan pelajaran tematik dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3. Materi kali ini yaitu deskripsi tentang suatu benda. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mendeskripsikan benda sesuai gambar. Mendeskripsikan itu apa sih, Bu? Nah, coba kita perhatikan ya. Kalian sudah bisa membandingkan dua benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, sekarang coba amati gambar di samping. Nah, gambar apakah ini? Ya, betul, gambar penggaris. Nah, dapatkah kalian menjelaskan benda ini dengan lengkap? Nah, menjelaskan berarti mendeskripsikan. Berarti kita mau mendeskripsikan, mau menjelaskan tentang benda ini. Nah, deskripsinya kita mulai ya. Benda itu adalah penggaris. Penggaris tersebut warnanya apa ya? Berwarna kuning dan terbuat dari apa? Ayo, apakah dari kayu? Apakah dari plastik atau dari karet? Nah, terbuat dari plastik. Kemudian bentuknya persegi panjang dan digunakan sebagai alat ukur panjang suatu benda. Jadi, untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu benda atau sebuah benda, kalian bisa menjelaskan benda apa itu, kemudian warnanya apa, kemudian terbuat dari apa, bagaimana bentuknya, dan fungsinya digunakan untuk apa. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih lanjut tentang mendeskripsikan benda, kita mengetahui dulu apa saja bahan pembuat benda. Nah, di sini membedakan berbagai bahan pembuat benda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada meja, kursi, lemari, ban, balon, karet gelang, kemudian ada koran, lalu ada buku, majalah, lalu ini jendela, akuarium, dan gelas. Nah, benda-benda tersebut mempunyai bahan yang berbeda-beda. Coba kita lihat ya. Nah, ini meja, bangku, dan lemari, bahan pembuatnya adalah kayu. Ya, terbuat dari kayu. Kayu dipilih karena sifatnya yang keras dan kuat. Kalian kalau dipukul pakai kayu rasanya gimana? Sakit nggak, Nak? Sakit, jangankan dipukul, kepentok aja. Pasti sakit rasanya. Karena kayu bahannya itu keras dan kuat. Nah, sedangkan ban, balon, dan karet gelang terbuat dari karet. Bahan pembuatnya adalah karet. Karet dipilih karena sifatnya yang lentur. Jadi dia bisa memanjang. Ya kan? Coba kalau karet gelang nih, kalian lihat karet gelang di dapur. Coba kalian tarik. Pasti dia akan lentur sifatnya. Kemudian selanjutnya ada koran, buku, dan majalah. Ini bahan pembuatnya adalah kertas. Betul. Kertas dipilih karena ringan. Seperti itu. Kemudian ada lagi
kaca jendela, kemudian akuarium, dan gelas terbuat dari kaca. Kaca dipilih karena sifatnya yang kuat, tidak menyerap air, dan tembus pandang. Coba kalian bayangkan kalau akuarium bahan pembuatnya adalah kertas. Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa karena nanti akuariumnya jadinya hancur karena koran kan menyerap air. Nanti korannya hancur kalau kena air seperti itu. Atau misalnya jendela kalian terbuat dari kayu. Jendelanya ya nak, bukan bingkai jendelanya. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa karena nanti tidak kelihatan yang di luar karena kayunya tidak tembus pandang, sedangkan kaca bisa tembus pandang seperti itu. Jadi bahan pembuat benda ada dari kayu, kemudian ada dari karet, lalu ada kertas, dan ada kaca. Ada juga yang terbuat dari plastik. Nah, sekarang mengidentifikasi jenis permukaan benda. Coba perhatikan, di sini ada batang pohon, lalu ada pasir, batu, dan kulit buah durian. Kira-kira kalau benda-benda ini kalian sentuh dengan telapak tangannya kalian, rasanya bagaimana ya, nak? Apakah halus atau kasar? Kasar, betul. Nah, batang pohon, pasir, batu, dan kulit durian adalah benda yang permukaannya kasar. Ya, jadi bagian ininya nih, bagian benda-benda depannya ini, permukaannya yang bisa kita pegang itu teksturnya adalah kasar. Kemudian ada buah apel, balon, lalu ada kertas, dan ada kaca atau akuarium. Nah, benda-benda ini jika kita pegang, maka permukaannya, teksturnya adalah halus. Ya, buah apel, balon, kertas, dan akuarium adalah benda yang permukaannya halus. Nah, kalau meja halus, iya betul. Kemudian mendeskripsikan ciri-ciri benda. Nah, ini ada ember. Coba teman-teman kita deskripsikan bersama-sama. Masih ingat bagaimana cara mendeskripsikan? Ya, coba yuk kita coba ya. Nah, ini adalah ember. Terbuat dari plastik, kemudian permukaannya halus, bentuknya berbentuk tabung, digunakan untuk menampung air atau sebagai wadah air, dan ember ini memiliki warna merah, berwarna merah. Nah, ini adalah ciri-ciri dari ember yang ada pada gambar ini. Oke. Kemudian kita deskripsikan lagi. Oh, ada handuk. Coba kita lihat deskripsinya handuk. Nah, handuk terbuat dari kain. Permukaannya kasar. Kemudian berbentuk persegi panjang, digunakan untuk mengeringkan badan, lalu berwarna biru. Ini adalah deskripsi atau penjelasan mengenai handuk yang ada di sini. Mungkin penjelasan atau deskripsinya berbeda dengan handuk yang ada di rumahmu. Misalnya handukmu berwarna pink, berarti deskripsinya akan berubah menjadi berwarna pink atau berwarna kuning atau berwarna hijau dan sebagainya. Oke, setelah tadi sudah Bu Eka jelaskan mengenai cara mendeskripsikan benda,
Sekarang tugasnya kalian yaitu kerjakan ayo berdiskusi. Di buku tematik tema 7 halaman 163. Nah, kalian deskripsikan macam-macam benda yang ada pada tabel, sesuaikan dengan kondisinya ya nak. Lalu kirimkan tugas yang sudah kalian kerjakan dalam bentuk foto ke ibu guru. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih nak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang ibu guru sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat ya. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.